Nggih, Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Haris dan Pak Tulus sudah membersamai kita dan juga sudah dibuka oleh Pak Tulus dengan beberapa pemaparan yang mungkin nanti bisa kita lakukan bersama-sama nanti ya. Kayaknya banyak ini yang harus kita siapkan juga. Oke, mungkin ini sebelum kita masuk ke materi yang akan saya sampaikan, sebelumnya akan saya share screen terlebih dahulu, oke. Sampun Pak, sampun. Sampun. Oke. Sebenarnya di sini saya hanya diseminasi saja. Kalau dalam arti harfiahnya diseminasi hanya sebagai media untuk pengimbasan, penginformasian saja. Ini bukan berarti saya sudah paham secara keseluruhan atau secara utuh, tapi kita di sini bersama-sama belajar, memperoleh ilmu baru, dan saya sungguh mengapresiasi kepada Bapak Ibu semua yang sudah merelakan waktunya, waktu yang sebenarnya seharusnya bersama dengan keluarga, tapi harus mengikuti diseminasi budaya positif. Oke, tapi sebelumnya akan saya sampaikan dulu. Sebenarnya ini tadi kalau misalnya dari Pak Tulus ataupun Pak Haris ataupun beberapa guru yang mungkin di beberapa minggu yang lalu sudah dapat yang namanya dispo atau disiplin positif. Sebenarnya apakah disiplin positif ini dengan budaya positif ini berbeda? Sebenarnya hampir sama. Bedanya adalah seperti ini. Kalau misalnya skop besarnya itu ikut ke budaya positif, tapi di dalamnya ada yang namanya disiplin positif. Makanya di budaya positif ini nanti mungkin ada beberapa bisa dikatakan skop-skop lainnya atau beberapa materi yang akan kita pelajari bersama-sama. Oke, perkenalkan nama saya Mr. Septiawan biasanya kalau di sekolah nggih. Ini harus perkenalan dulu nih biar semuanya kenal. Mungkin takutnya nanti ada yang nggak kenal ini. Nggih. Jadi di malam hari ini kita seperti tadi saya sudah bilang di awal, konsep budaya positif itu ada beberapa hal. Salah satunya adalah disiplin positif. Tapi sebenarnya di dalamnya itu ada banyak yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua adalah disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan juga segitiga restitusi. Berarti ada beberapa hal atau materi yang akan kita pelajari di malam hari ini. Semoga saja Bapak Ibu nggak bosan. Semoga saja nanti setelah ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Okay? Selanjutnya adalah ini kita mempelajari tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Mungkin ini karena kita sekolah penggerak, sebenarnya secara dasar kita sudah bisa dikatakan mengetahui dasar dari kurikulum yang baru ini atau paradigma baru atau perubahan dari kurikulum sebelumnya berubah ke kurikulum yang baru ini. Pembelajaran paradigma baru adalah konsep pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pembelajaran paradigma baru memfokuskan peserta didik sebagai pusat dalam kegiatan pembelajaran. Pembelajaran dengan paradigma baru adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan bakat, minat, dan kodrat untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Mungkin dari poin penjelasan dari paradigma baru ini, mungkin headline-nya adalah pembelajaran paradigma baru memfokuskan peserta didik sebagai pusat dalam kegiatan pembelajaran. Maksudnya apa? Mungkin kita menjadi guru ini bukan hanya 1 tahun 2 tahun saja, ada yang sudah mungkin puluhan tahun. Nah, karena sudah lama itu, pasti konsep yang kita gunakan adalah konsep lama. Berarti apa? Bukan menjadi siswa sebagai pusat, tapi mayoritas adalah guru sebagai pusat. Maksudnya apa di situ sebagai pusat? Berarti sistem pembelajaran atau proses pembelajaran pasti bertitik pada satu sumber, yaitu guru. Padahal seharusnya guru itu hanya bisa memfasilitasi peserta didik. Berarti apa? Tetap senternya adalah peserta didik. Guru hanya sebagai fasilitator saja. Berarti apa? Nanti mungkin ada yang banyak berpikir kalau misalnya ketika kita menggunakan kurikulum baru ini, yang kita dapatkan adalah keribetannya. Tapi apa sebenarnya
keribetan itu adalah kita menyiapkan peserta didik. Untuk apa? Nanti setelahnya bisa apa ya? Bisa dikatakan nanti bisa mengarungi dunianya masing-masing. Karena apa? Yaitu tadi kita harus mentreatment mereka sesuai dengan bakat, minat, dan kodratnya. Seperti yang dulu di Disim Positif sudah sempat saya bahas, kodrat itu ada dua, berarti kodrat alam dan juga kodrat zaman. Kodrat alam berarti lingkungan mereka, kodrat zaman adalah zaman yang mereka hadapi sekarang. Apakah nanti bakal sama dengan kita sebagai guru? Pak, jelas itu nanti bakal berbeda. Karena apa? Lingkungan mereka berbeda, zaman mereka juga berbeda. Oke, di sini juga kita harus mengubah stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Apa itu maksudnya? Stimulus respon dan teori kontrol. Stimulus respon di situ ada realitas, kebutuhan kita sama. Pada seharusnya ada realitasnya adalah kebutuhan kita berbeda-beda. Seperti tadi saya bilang, ini dipengaruhi oleh apa? Kodratnya, kodrat zaman ataupun kodrat alamnya. Misalnya dari anak A, dari lingkungan yang A, dengan anak B dengan lingkungan B bakal nanti treatment juga berbeda, tidak boleh disamakan. Makanya kita kalau misalnya Bapak Ibu sudah tahu di kurikulum baru ini ada namanya berdiferensiasi. Berarti apa? Treatment mereka tidak boleh disamakan. Karena apa? Mereka berbeda. Kalau menurut filosofinya Ki Hajar Dewantara adalah seperti guru itu adalah seperti penanam padi. Berarti apa? Ketika kita menanam padi, berarti apa? Treatment kita juga harus sama dengan treatment menanam padi. Apakah nanti ketika kita mentreatment seperti menanam padi, hasilnya bakal jadi padi? Jelas, karena apa? Bibit mereka adalah padi. Tapi apakah nanti ketika kita treatment mereka menggunakan treatment pepaya misalnya, apakah bisa? Tidak bisa, karena apa? Dia padi. Ketika treatment kita menggunakan treatment pepaya, berarti apakah hasilnya bakal jadi pepaya? Tidak mungkin. Mungkin bisa jadi padi ini tidak akan berkembang. Gitu. Poin yang kedua adalah semua orang melihat hal yang sama, tapi sebenarnya apa? Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, tapi apa sebenarnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah, model berpikir menang menang. Itu adalah apa ya, bisa dikatakan perubahan paradigma yang harus digunakan. Yang awalnya kita menggunakan stimulus respon, tapi apa seharusnya kita menggunakan teori kontrol. Yang selanjutnya adalah sebagai seorang pendidik, saat Anda perlu hadir di suatu pelatihan, motivasi apa yang mendasari tindakan Anda? Ini akan kita buat semacam apa ya, jejak pendapat atau kita buatkan sebagai kasus. Misalnya Bapak Ibu guru sebagai pendidik, saat Anda perlu hadir di suatu pelatihan, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Ini ada kita bedakan menjadi 3 motivasinya. Mungkin ada yang bisa memberikan pendapatnya. Mungkin ketika Anda ditunjuk untuk mengikuti pelatihan, seperti Pak Afif kemarin misalnya contohnya, ditunjuk untuk mengikuti pelatihan, dan nanti motivasi apa yang bakal keluar di situ? Kalau di sini motivasinya dibedakan menjadi 3. Monggo ada yang mau mencoba untuk menjawab? Ini motivasinya dibedakan menjadi 3. Motivasi orang itu bakal berbeda-beda. Mungkin ada yang mau mencoba untuk menjawab? Monggo. Mungkin Pak Haris mau mencoba untuk menjawab? Oh iya, Mister. Saya bantu Mister menjawab. Kalau misalkan dipilih ya untuk menghadiri sebuah pelatihan, sebenarnya yang ada di pikiran saya adalah satu, Mister. Hanya ingin belajar. Awalnya itu. Tapi saat berada di sana, yang ditingkatkan adalah motivasi untuk menjadi yang terbaik. Setelah belajar, dapat ilmunya harus menjadi yang terbaik. Jadi tidak hanya belajar saja, tapi kita juga dapat efeknya. Nah, kalau kita sudah bisa jadi yang terbaik, maka kita punya relasi. Relasi itu yang akan membuat kita menjadi tumbuh kembang dan terus belajar dan bertemu orang-orang baru dan relasi baru. Itu sih menurut saya, Mister. Oke. Terima kasih Pak Haris. Mungkin ada yang punya pendapat lain,
pasti semua orang itu memiliki motivasi yang berbeda-beda. Apalagi kalau misalnya itu datangnya awal adalah dari sebuah hal yang bukan datang dari dirinya sendiri. Oke, monggo ada yang mungkin punya pendapat lain atau Pak Afif yang kemarin mendapatkan kesempatan ini untuk mengikuti pelatihan. Katanya kemarin ditunjuk sama Pak Tulus ini. Bagaimana? Pak Afif bisa bergabung? Apa ada Pak Afif? Oh, Mamelok mungkin? Oke deh. Saya langsung aja ya. Oke, monggo. Gini, ada workshop atau ditunjuk untuk mengikuti pelatihan atau workshop. Seperti yang dikatakan Pak Aris tadi sih sama. Niat awal adalah menambah ilmu. Nah, itu pasti nih. Karena bagaimanapun juga kita harus update. Zaman itu terus berkembang. Kalau kita hanya pegang dapat dari awal, nah kita tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. Nah, dengan adanya workshop-workshop itu, kita mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, perkembangan teknologi yang kita butuhkan untuk diberikan kepada peserta didik. Seperti itu. Kalau kata guru saya, belajar itu sepanjang hayat. Jadi guru kalau tidak mau belajar terus, seperti itu. Oke, terima kasih Mamelo Pak Haris. Oke, dasarnya mungkin tujuan dari tujuan dari motivasi nanti bakal dibedakan menjadi beberapa hal sebenarnya. Tapi saya kasih gambaran dulu. Sebenarnya gini, mungkin secara umum mungkin berbeda-beda pandangan orang atau motivasi orang ketika misalnya itu datangnya bukan dari sendiri, dari dirinya masing-masing atau intrinsik bisa dikatakan seperti itu. Terkadang itu datangnya dari orang lain atau ekstrinsik. Nah, apakah itu salah? Sebenarnya tidak salah dalam artian gini, ketika misalnya Mamelo ataupun Pak Haris ataupun Pak Afif kemarin ditunjuk untuk mengikuti sebuah pelatihan, tapi awalnya bisa dikatakan karena ini ditunjuk berarti mau nggak mau harus mengikuti. Akhirnya datangnya mungkin awalnya dengan motivasi yang hanya 50% saja, bisa dikatakan menggugurkan tugas. Tapi apakah itu salah? Sebenarnya tidak, karena itu bisa dikatakan ekstrinsiknya atau motivasi yang dari luar. Awalnya tidak apa-apa, tapi kita harus bagaimana caranya kita belajar, bagaimana caranya kita bisa menumbuhkan yang namanya nilai-nilai yang ada dalam diri kita atau nilai instriksi atau motivasi instriksi. Karena itu sangat dibutuhkan. Nanti ada dampaknya kan. Seperti kata Mamelo bilang, kalau misalnya saya ditunjuk ya saya mau. Karena itu bisa dikatakan memotivasi diri sendiri dan juga memperoleh ilmu yang bermanfaat. Karena karena misalnya tadi dibilang kalau misalnya guru atau pendidik adalah pembelajar sepanjang hayat. Bisa dikatakan sesuai. Kita lanjutkan. Di sini kita akan belajar yang namanya disiplin positif. Ini hampir sama dengan yang sudah didapatkan di beberapa minggu yang lalu. Secara umum, disiplin berasal dari kata disiplin, yang artinya belajar. Disiplin ini mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Secara umum, disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Poinnya adalah di hukuman dan hadiah. Nanti akan ada pembahasan secara terperinci. Dan juga di sini dijelaskan adalah sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Tujuannya adalah di intrinsik tadi. Nah, seperti ini. Motivasi perilaku manusia dibedakan menjadi dua. Ada motivasi eksternal atau motivasi internal. Motivasi eksternal itu sama dengan ekstrinsik tadi. Motivasi internal adalah motivasi intrinsik atau dari diri sendiri. Untuk yang motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang motivasi yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain.
Sedangkan motivasi internal itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Berarti kalau misalnya seperti ini, apakah eksternal lebih bagus daripada internal atau internal lebih bagus daripada eksternal? Kalau kita ngomong masalah bagus sama tidaknya, pasti kita ngomong yang internal lebih bagus. Karena apa? Datang dari diri sendiri. Kalau awalnya datang dari diri sendiri, pasti nanti bagus atau positif. Selanjutnya, nah, ini ada sebuah quote sederhana. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukan. Dalam artian apa? Kalau misalnya kita sudah mengiming-imingi orang lain untuk melakukan hal sesuai dengan apa yang kita inginkan, dengan adanya reward ataupun punishment, itu efeknya sangat luar biasa besarnya. Karena apa? Nanti ketika misalnya mereka sudah tidak mendapatkan iming-iming tersebut, berarti apa? Mereka tidak akan melakukan. Ini mungkin dilema juga, karena terkadang ketika kita di sekolah, kita pasti ada yang namanya, apalagi kalau sekolah SD, mungkin beda dengan SMP ataupun SMA. Kalau SD, kita ketika kita memberikan mereka reward, ketika kita memberikan mereka hanya bintang saja, itu sungguh luar biasa buat mereka. Akhirnya apa? Mereka mau melakukan hal apa yang diperintah atau diminta oleh Bapak Ibu gurunya. Tapi ketika kita tidak melakukan itu lagi, berarti apa? Ada yang dinamakan, ada sebagai decrease-nya atau penurunan dari apa? Motivasi mereka. Itulah yang misalnya nanti bakal berefek sangat luar biasa buat mereka. Kalau misalnya dihubungkan dengan kita mungkin sebagai guru, ketika misalnya kita mendapatkan hukuman ataupun reward, misalnya kalau misalnya sekolah memberikan hukuman atau reward kepada Bapak Ibu guru, itu pasti efeknya luar biasa. Apalagi misalnya ketika kita mendapatkan reward pada awalnya ketika kita melakukan hal baik, terus setelahnya kita melakukan hal baik tidak mendapatkan reward, ada setitik yang namanya apa? Penyesalan. Kenapa kok ya tadi saya lakukan percuma, nggak ada efeknya. Terkadang kayak gitu. Makanya seperti tadi saya bilang, motivasi internal yang datang dari diri kita itu sangat luar biasa. Dalam artian apa? Itu bisa menjadi motivasi yang berlebih untuk kita, untuk bisa memberikan contoh yang terbaik untuk peserta didik, dan juga apa? Memberikan contoh tersendiri atau bertanggung jawab untuk diri kita sendiri. Oke. Kebutuhan dasar manusia. Di sini di poin kebutuhan dasar manusia, kebutuhan segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ini ada contoh kasus misalnya. Ini Bu Desi, guru atau wali kelas 9F di SMP 10 November Indonesia, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid kelasnya, Yuda. Beberapa anak di kelas 9F telah datang padanya dan mengeluhkan Yuda yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa atau dengan memaksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Desi, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Yuda melakukan hal tersebut? Kalau misalnya ditemukan dengan contoh kasus seperti ini, mungkin kalau disituasikan Bapak Ibu menjadi Bu Desi, mungkin apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Mungkin ada yang mau mencoba untuk menjawab? Ada sebuah contoh kasus, ada wali kelas, ada siswa yang bisa dikatakan berbuat ulah. Terus apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Yuda melakukan tersebut? Mungkin ada Bapak Ibu yang mau membantu untuk menjawab. Wali kelasnya dulu. Wali kelasnya ada ini. Ada. Ada. Monggo wali kelasnya, Bu Desi ada.
Desi? Hilang. Mas, Atau masih. Pak Gelora, Pak Gelora. Oh, oke, Pak Gelora. Ada Pak Gelora. Monggo Pak Gelora. Ini anggap saja ini Bu Desi ini adalah Pak Gelora sebagai wali kelas ini. Ada bukan sebagai wali kelas, sebagai guru BK. Ada siswa di satu kelas melakukan hal seperti ini. Responnya dari Pak Gelora apa? Monggo Pak Gelora. Mungkin mewakili guru BK ini. Monggo. Pak Gelora bisa bergabung. Pak Dedi. Hilang semua ini. Pak Dedi. Monggo kalau misalnya mau bisa anu aja angkat tangan enggak apa-apa. Nah ini nih, ini kayak kita dulu ketika ngajar anak-anak ketika pandemi ini akhirnya. Ini kayak kita ini semacam kayak nostalgia ini. Ketika Kayak isi online. proses sama dulu. Oh iya. Mr. Fahmi mungkin mau coba menjawab. Mr. Fahmi monggo. Nggak dulu yang lain aja dulu. Ayo Mr. Oh, Fahmi. karena Bu. Ayo juga. Mosok saya lagi, Mister. Ah itu loh. Nang kelas, kalau di kelas gitu nggak bakal ditunjuk lagi kayak gini. Ayo. Mr. Fahmi mungkin coba, monggo. Ini kasusnya adalah anaknya selalu lupa minta bekal makan siang kepada orang lain gitu tak Pak? Iya. Nggih. Nah, Mr. Fahmi sebagai wali kelasnya mungkin di sini apa yang akan Mr. Fahmi lakukan? Juga kira-kira alasan apa kok yang membuat Yuda itu kok setiap makan siang itu ambil bekalnya temannya? Oke, baik. Studi kasusnya awal adalah diajak diskusi dulu Yuda. Kenapa dia sering berbuat seperti itu? Kemudian jika sudah ketemu dengan kasusnya, maka dicari bagaimana background keluarganya, apakah keluarganya itu perhatian atau tidak dengan dia. Nah, solusinya adalah tetap berkomunikasi dengan hubungannya dengan orang tua, karena ini biasanya bekal makan siang adalah sensitif bagi anak-anak, apalagi usia-usia SMP atau usia-usia SD itu bekal-bekal itu benar-benar dibutuhkan sama anak-anak. Jadi komunikasi dengan wali murid sama wali kelas perlu diperhatikan juga. Kemudian tidak ada henti-hentinya untuk mengingatkan kepada Yuda biar tidak melakukan hal itu berulang kali. Itu sih dari saya Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Mr. Fahmi. Berarti di sini yang dibutuhkan adalah komunikasi terlebih dahulu. Itu mungkin bisa dikatakan luar biasa. Luar biasanya apa? Ya mungkin kita tidak bisa mengambil kesimpulan secara langsung tanpa apa dibutuhkan komunikasi. Tapi ya seperti tadi Mr. Fahmi paparkan, berarti apa? Ngobrol dulu sama Yuda. Kok bisa sih Yud kamu melakukan hal tersebut terus? Nah, gitu. Oke. Nah, ini sebenarnya ada 5 kebutuhan dasar manusia yang mungkin tanpa kita sadari sebenarnya mereka punya kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah bertahan hidup. Makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Yang kedua adalah kasih sayang, rasa diterima. Rasa diterima, diperdulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Selanjutnya adalah penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Yang keempat adalah kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Yang terakhir adalah kesenangan, bermain, humor, antusiasme, dan juga tertawa. Kalau misalnya dari contoh kasus yang sebelumnya tadi, kasusnya Yuda, kemungkinan mana kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh Yuda? Apakah bertahan hidup atau bertahan hidup? Waduh, luar biasa ini kalau bertahan hidup. Berarti ini kalau misalnya Yuda nggak minta, berarti nggak bakal bisa jadi nanti Yuda nggak bakal makan ini ya. Ada mungkin pendapat lain? Kasih sayangkah atau kebebasankah, kesenangankah atau penguasaan? Apa? Jadi kesenangan. Ya. Kesenangan.
Oke, kesenangan. Kasih sayang Terus, mungkin, Mister. oh, kasih sayang. Bisa jadi kasih Ya. sayang. Terus ada lagi mungkin? Kenapa Bu kok kasih sayang, Bu? Karena dia kan karena kurang kasih sayang itu, jadi dia bilang temannya yang lain gitu. Oke. Jadi butuh perhatian dari wali kelasnya. Menurut saya segitu sih, Mister. Oh, oke, Atau terima guru yang kasih. terima kasih. Ya, sama-sama. Mister, Pak Haris tadi bertahan hidup. Alasannya kenapa Pak Haris kalau kok bertahan hidup? Nggak, Mister, itu tadi cuma ya kalau dilihat kan butuh makan. Jadi mungkin nggak dikasih sangu atau apa kan kita nggak ngerti. Barangkali Ya, keluarganya betul. kekurangan, akhirnya dia Ya, memaksa minta aja wis beres gitu. bisa Bisa. jadi. Mungkin ada lagi. Mister Fahmi tadi belum memberikan itu jawaban untuk kebutuhan dasarnya. Apa Mister Fahmi? Kalau Mister Fahmi ikut kemana tadi? Kasih sayang dan Kasih rasa sayang. diterima. Oke, kasih sayang dan rasa diterima. Mungkin ada lagi yang lain? Nggak ada yang mau melok? Oh, melok. Oh, Pak Glora. Apa Pak Glora? Monggo Pak Glora. Kayaknya nggak keluar suaranya Pak Glora. Oke. Oke, jadi gini, 5 kebutuhan dasar manusia ini itu tidak langsung ujuk-ujuk kita bisa pahami dari masing-masing individu. Makanya ini nanti feedbacknya adalah seperti yang Mr. Fahmi tadi lakukan. Berarti apa? Kita butuh yang namanya komunikasi. Kayak misalnya seperti masalah-masalah ditangani oleh Pak Glora misalnya. Pasti apa? Nggak mungkin ujuk-ujuk Pak Glora langsung menyalahkan anak tersebut. Tanpa cross check ulang dulu. Tapi terkadang kita sebagai guru itu biasanya apa? Biasanya itu langsung menyalahkan. Akhirnya apa? Ya, kita nggak nemu itu kebutuhan dasarnya apa. Awalnya apa sih yang membuat mereka seperti itu. Contoh simpelnya adalah, ini mungkin agak agak sering kita dapatkan ketika ada tabrakan antara sepeda motor dengan mobil. Secara tidak langsung, yang pasti awal yang disalahkan adalah siapa? Mobil. Karena apa? Yang dirasa yang paling kuat adalah mobil dibandingkan sepeda. Padahal ketika kita misalnya komunikasikan atau kita runtutkan lagi, belum tentu mobil itu yang bersalah. Tapi apa? Ketika kita tahu, pasti langsung bilangnya adalah mobil yang salah. Karena apa? Karena ngerasa mobil itu yang paling kuat. Ketika ada tabrak lari lah antara mobil dan sepeda motor, pasti yang dibilang tabrak lari itu bukan sepeda motor yang menabrak mobil, tapi mobil yang menabrak sepeda motor. Tapi apakah seperti itu ceritanya? Belum tentu. Harus apa? Harus kita cross check lagi seperti Mr. Fahmi tadi bilang. Di cross check dulu, dilihat dulu. Kayak misalnya juga ini kasus yang disenangi sama Pak Haris ini. Antara mungkin Virgon sama istrinya. Langsung yang salah itu siapa? Laki-laki. Oh, cari laki-laki seperti itu. Pasti seperti itu. Karena apa? Yang dirasa yang paling kuat adalah laki-laki. Mungkin yang mayoritas melakukan hal tersebut adalah laki-laki. Tapi apa? Kita harus cross check ulang dulu, dipastikan dulu apa sih yang membuat dia seperti itu. Karena apa itu tadi dihubungkan dengan 5 kebutuhan dasar manusia, pasti ada yang melatar belakangnya tersebut. Kita lanjutkan. Selanjutnya adalah pada posisi kontrol seorang guru. Posisi kontrol seorang guru itu dibedakan menjadi 5. Penghukum, teman, pembuat merasa bersalah, pemantau, manajer. Kalau misal dari 5 ini, mungkin apa menurut Bapak Ibu Guru semua? Mana mungkin posisi kontrol yang paling sesuai yang harus Bapak Ibu Guru lakukan? Monggo, mungkin ada yang mau memberikan pendapat. Ini ada 5 posisi kontrol, ada penghukum, teman, pembuat merasa bersalah, teman. Oke, kenapa kok teman? Pak Asrul apa Pak Haris tadi? Man, Pak Asrul. Pak Haris. Asrul, monggo Pak Asrul. Kenapa kok teman Pak Asrul? Monggo nggak apa-apa Pak Asrul. Bola adalah teman kok Pak Asrul. Monggo, ada yang punya pendapat? Ada penghukum, ada teman, ada pembuat merasa bersalah, ada pemantau, ada manajer.
mungkin Bapak Ibu guru semua memiliki apa ya, bisa dikatakan pendapat yang berbeda-beda. Karena apa? Itu biasanya disesuaikan sama diri kita masing-masing. Mungkin contohnya Pak Haris ini biasanya menjadi penghukum. Berarti apa? Pak Haris menempatkan dia sebagai penghukum. Apakah iya? Belum tentu. Berarti apa? Mungkin disesuaikan dengan sikonnya kayak gitu. Mungkin kayak gitu. Ada yang mungkin Pak Haris itu sebagai teman. Oh ya, sebagai teman ya terkadang karena Pak Haris itu biasanya dekat sekali sama anak-anak. Bisa jadi pembuat merasa bersalah, pemantau ataupun manajer. Oke, kita langsung ambil penjelasannya Mawar. Penghukum. Guru mungkin akan berhadapan dengan masalah-masalah yang diperbuat oleh siswa di sekolah. Pada saat itu, guru harus menjalankan posisinya sebagai penghukum, di mana hukuman yang diberikan harus menimbulkan efek, tidak menyakiti siswa. Guru sebagai pembuat rasa bersalah. Guru yang pada posisi ini biasanya akan bersuara lembut dalam menyampaikan kata-kata yang akan membuat siswa merasa bersalah. Kayak Mamelok biasanya lembut sekali ngomong. Kalau ngomong misalnya sama anak-anak, misalnya lembut. Terima kasih, nggak usah diterus untuk guru ini kayak enak mesti. Ya, tapi bohong tapi ya. Tujuannya agar siswa memberikan perhatian pada nasihat yang disampaikan olehnya. Ini adalah guru sebagai teman. Guru harus mampu menjadi dekat dengan siswa, memahami perasaan siswa, dan menjadi dekat melalui gurauan ataupun humor. Namun posisi ini akan membawa positif dan negatif. Positif saat guru dapat membuat siswa mematuhi aturannya sebagai teman dan mengajak siswa untuk menjadi lebih baik. Dan dapat menjadi sisi negatif saat siswa tidak bisa memposisikan diri. Guru sebagai pemantau. Guru bertanggung jawab untuk menjaga disiplin dan pelaksanaan tata tertib di dalam kelas. Pada posisi ini, guru harus mampu mengelola situasi yang mungkin menciptakan gangguan atau konflik. Guru dalam posisi pemantau memperhitungkan, mencatat, dan mengumpulkan data bukti perilaku siswa. Ini kayak mungkin kalau seperti Pak Glora, apa memantau dan juga membukukan data-data siswa yang mungkin bisa dikatakan butuh treatment tambahan. Nah, ini yang saya headline. Guru sebagai manajer. Apa itu guru sebagai manajer? Pada posisinya sebagai manajer, guru mengajak siswa dan mengarahkan siswa dalam mengambil kesimpulan dan keputusan sehingga bisa lebih bertanggung jawab lagi. Nah, kalau kita ngomong masalah guru sebagai manajer ini, mungkin gaungnya adalah sama dengan disiplin positif yang mungkin sudah Bapak Ibu dapatkan di beberapa minggu yang lalu. Apa? Ketika ada murid yang bersalah atau murid yang melakukan hal yang tidak sesuai, itu guru seharusnya bisa memposisikan diri sebagai apa? Manajer. Dalam artian adalah biarkan siswa tersebut atau peserta didik tersebut bisa memutuskan atau bertanggung jawab atas apa keputusan nanti yang bakal dia ambil. Jadi bukan guru yang menentukan, oh hukumannya gini, oh ini yang harus kalian lakukan, bukan seperti itu. Tapi apa? Kita sebagai guru hanya memfasilitasi peserta didik untuk memutuskan atau mengambil kesimpulan dari apa yang sudah mereka lakukan. Bisa dikatakan lebih bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Keyakinan sekolah atau kelas. Nah, ini nanti hubungannya dengan apa ya, bisa dikatakan visi juga, bisa dikatakan visi, dan juga bisa dikatakan apa ya, peraturan juga, tapi nanti bakal sedikit berbeda dengan peraturan. Kita bacakan dulu. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang sudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Perbedaan antara keyakinan kelas dan peraturan kelas. Mungkin kalau Bapak Ibu semua, biasanya kan kalau di awal pasti membuat peraturan. Ini mungkin minusnya biasanya adalah apa? Ketika kita membuat peraturan di kelas kita, itu kita ibaratkan itu adalah kesepakatan kelas. Tapi biasanya itu bukan kesepakatan kelas, tapi apa? Mengakomodir
kesepakatan yang sudah guru itu lakukan sebenarnya, atau bisa dikatakan itu peraturan dari guru tersebut yang mungkin awalnya atau sebenarnya peserta didik itu tidak ingin peraturan itu ada. Nah, makanya ada sedikit, bukan sedikit, tapi ada perbedaan sebenarnya antara keyakinan kelas dan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas itu berarti mengikat sekali. Dalam artian apa? Mereka mau nggak mau harus melakukan tersebut. Kalau peraturan kelas. Tapi kalau keyakinan kelas itu adanya kesepakatan. Kalau kesepakatan di sini adalah kesepakatan bukan hanya siswa ke siswa, tapi bapak ibu guru juga. Kita bisa lihat penjelasan di situ. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rigid dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Dengan praktek pembuatan keyakinan kelas, murid dapat berpikir kritis, kreatif, reflektif, dan terbuka dalam menggali nilai-nilai yang diyakini dalam kelas. Peraturan kelas dan keyakinan kelas adalah dua konsep yang berbeda dalam dunia pendidikan. Peraturan kelas adalah aturan yang dibuat oleh pihak sekolah atau guru yang harus ditaati oleh siswa. Sedangkan keyakinan kelas adalah kesepakatan bersama antara guru dan siswa mengenai nilai-nilai yang ingin dipegang oleh kelas tersebut. Seperti tadi saya bilang, seharusnya adalah kalau misalnya kita mau mengajak peserta didik kita atau murid kita atau siswa kita untuk membuat peraturan atau keyakinan di kelas itu seharusnya apa? Harus ada kesepakatan dari kedua belah pihak. Yang kita namakan adalah keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas berarti apa? Ikatannya adalah mayoritas adalah sumbernya dari pihak sekolah ataupun guru. Maksudnya apa? Berarti walaupun seolah-olah itu anak-anak meyakini atau menyepakati, tapi apa? Sebenarnya sumbernya adalah dari guru yang bersangkutan atau sekolah yang bersangkutan. Nah, itu dinamakan peraturan kelas. Tapi kalau keyakinan seharusnya yang membuatkan opsi keyakinan itu adalah peserta didik. Makanya ada rentetannya. Rentetannya adalah pertama adalah menyaring semua aspirasi dari siswa, dibukukan, ditulis dulu. Setelah itu dari kata-kata yang negatif kita ubah menjadi kata-kata yang positif atau kalimat positif. Contohnya misalnya jangan buang sampah sembarangan. Berarti apa? Kita harus ubah dengan apa? Misalnya buang sampah pada tempatnya atau buanglah sampah pada tempat sampah. Kayak gitu. Berarti apa? Apakah tidak boleh dalam bentuk negatif? Tidak. Kalau keyakinan dalam bentuk positif. Biar apa kesannya itu bukan jangan. Kalau misalnya kita ibaratkan kalau kita selalu bilang no, jangan, berarti apa? Biasanya mereka akan melakukan. Setelah itu apa? Setelah itu sudah diubah dalam bentuk positif, diaudit lagi, dilihat lagi, di-cross-check lagi apakah keyakinan itu sudah sesuai atau belum. Setelahnya adalah keyakinan itu harus dipajang di tempat yang mungkin bisa dikatakan untuk bisa easy look. Apa easy look? Berarti mudah untuk dilihat. Jadinya mereka bisa paham, oh keyakinan kelas kita seperti ini. Berarti apa? Ketika kita melakukan hal yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas, kita harus memperbaiki. Biar apa? Nanti keyakinan kelas ini menjadi kebiasaan atau kebiasaan yang tidak harus nunggu orang untuk mengingatkan, tapi dia paham, oh ini tidak boleh untuk dilakukan, oh saya harus melakukan ini, seperti itu. Selanjutnya adalah refleksi kasus sekarang. Misalnya ini ada kasus. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajaran. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Dari refleksi kasus tersebut atau dari kasus tersebut,
Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Mengapa? Menurut Anda, tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Nanti akan kita bahas untuk selanjutnya. Mungkin, monggo, ada yang mau mencoba? Ini kayaknya sering terjadi juga di kelas. Ada siswa-siswi ketika pembelajaran, diam, tidak fokus, setelah itu ditunjuk, nggak bisa menjawab. Nah, seperti itu yang sering terjadi. Oh, Budara, monggo Budara. Ya, sebelumnya permisi ya Pak. Ini menurut saya ya. Oke. Menurut saya tadi pertanyaan pertama itu apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Mengapa? Menurut saya tidak setuju karena dia itu lebih ke lanjut ke pertanyaan kedua itu kan sebuah hukuman atau konsekuensi. Menurut saya hukuman karena dia lebih menyudutkan si Ivanya. Jadi tidak membuat Iva itu lebih bisa menyukai pelajaran tersebut, tapi dia lebih tertekan gitu Pak. Menurut saya gitu. Ya, terima kasih Makasih. Budara. Mungkin ada yang lain. Ini nanti ada 3 poin, hukuman, konsekuensi, dengan bla bla bla. Nanti akan kita bahas. Mungkin ada yang lain yang mau mencoba untuk menjawab. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno? Setuju atau pembuatan? Tapi secara umum pasti jawaban Bapak Ibu Guru pasti bilang tidak setuju. Tapi apa? Mayoritas kita lakukan di kelas bakal berbeda dengan itu. Karena apa? Terkadang kita condong untuk seperti tadi Budara yang tadi Budara bilang itu hukuman. Condong langsung menghukum. Tanpa apa? Tanpa ada yang namanya restitusi. Nanti akan kita bahas yang namanya restitusi. Apa itu restitusi? Berarti apa? Biasanya langsung dihukum. Padahal apa? Kita butuh yang namanya seperti Mr. Fahmi tadi bilang. Kita butuh ngobrol dulu. Kenapa sih kok kamu seperti itu? Tapi apakah langsung ngobrol ketika pembelajaran? Kita harus mempertimbangkan juga ketika kita ngobrol ketika pembelajaran, berarti ada hal lain yang harus kita tinggalkan. Karena kita juga butuh waktu tambahan juga. Oke, coba kita lanjutkan. Nah, ini nanti ada yang namanya hukuman, ada yang namanya konsekuensi, dan ada yang namanya restitusi. Ada yang namanya identitas gagal, ada yang namanya identitas sukses. Kalau kita ngomong kalau identitas gagal itu berupa hukuman. Apa itu hukuman? Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tapi kalau konsekuensi berarti apa? Sesuatu harus terjadi. Kalau restitusi merupakan pilihan. Tapi secara umumnya banyak seperti itu. Tindakan nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu panjang, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Kalau restitusi menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu panjang. Kalau secara umum saja kita langsung masuk ke poin yang ditulis kapital. Negatif, netral, positif. Maksudnya apa? Kalau misal hukuman itu pasti negatif efeknya. Tapi kalau konsekuensi itu netral, ada di tengah-tengah. Terkadang itu efeknya negatif, terkadang efeknya juga positif. Itu kalau konsekuensi. Kalau restitusi itu positif. Secara umum adalah hukuman itu pasti tidak berasal dari kesepakatan. Kayak misalnya sekolah punya ya namanya peraturan. Berarti apa? Langsung ada hukumannya. Kalau konsekuensi itu ada jejak pendapat. Dalam artian apa? Bisa dikatakan penyaringan pendapat dari peserta didik. Karena konsekuensi, mereka juga harus tahu. Oh, ketika mereka melakukan A, berarti dia sudah tahu konsekuensinya apa. Kalau restitusi itu ada yang namanya dialog, seperti yang tadi Mr. Fahmi jelaskan di awal. Butuh yang namanya ngobrol sama anak-anak. Karena apa? Kalau hukuman tuh efeknya itu jangka panjang. Kalau konsekuensi itu efeknya jangka pendek. Tapi kalau restitusi itu menguatkannya yang jangka panjang. Contoh kasus, saya sedang menjelaskan pelajaran matematika di papan tulis. Saya memperhatikan ada murid saya bernama Bagas tertidur di dalam kelas, sehingga dia tidak memperhatikan penjelasan saya. Ketika saya memberikan sebuah pertanyaan, Bagas tidak bisa menjawab. Dia hanya terdiam
dan matanya masih terasa mengantuk. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Nah, kalau misal tadi di penjelasan sebelumnya ada hukuman, ada konsekuensi, ada namanya restitusi. Mungkin kalau misalnya hal ini terjadi misalnya, apa yang Bapak Ibu langsung lakukan? Apakah seperti yang awal tadi langsung dihukum? Atau yang kedua, oh kamu kalau melakukan itu, kamu sudah tahu kan konsekuensinya apa? Atau restitusi. Bagaimana? Mungkin ada yang mau berpendapat? Apa pendapatnya sama-sama yang tadi sudah dipaparkan sama Mr. Fahmi di awal? Atau punya pendapat yang berbeda? Monggo. Mungkin berdasarkan penjelasan 3 poin sebelumnya. Monggo, ada? Oke, coba Bapak menjawab, Haris. Mister. Oke. Oke. Kalau misalkan ini terjadi nih, di kelas saya, kalau saya biasanya cukup simpel gitu. Saya datangi, kemudian saya pegang badannya, kemudian silakan cuci muka dulu. Mungkin kamu tadi malam terlalu malam ya tidurnya, tidak apa-apa cuci muka dulu. Mungkin kamu capek. Setelah mereka anak ini ke kamar mandi, ini yang selalu saya tanyakan sebelumnya. Pembelajaran apa yang kalian lakukan sebelum Pak Haris masuk tadi, apa pelajarannya? Lagi. Nah, setelah nanti sudah tahu bahwa pembelajaran yang berat, misalkan sains, misalkan. Oh, sains. Kemudian saya lihat potensi anak ini loh. Ini memang desain nggak bisa. Oke, kalau sudah seperti itu, maka saya akan mencoba untuk mengubah kelas tersebut dan anak ini tadi saat datang, saya datangi gimana, sudah agak mendingan, ya lain kali tidurnya jangan terlalu larut. Gitu. Tadi belajar ini ya, kenapa? Iya Pak, misalkan dia jawab bosen Pak atau ngantuk Pak. Oh ya bisa saya kita main aja main dulu biar kita agak fresh ya gitu. Nah, kita ajak seperti itu. Kalau saya pribadi ya Mister, karena itu yang bisa saya terapkan. Itu aja sih kalau saya. Nggak tahu itu namanya apa, entah restitusi, entah konsekuensi, entah hukuman. Ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Haris. Mungkin ada yang lain dulu? Mungkin kalau dari Pak Haris tadi apa ya, bisa dikatakan ngobrol dulu di awal, terus refleksi, oke, baru nanti ambil apa the next stage-nya atau tahapan selanjutnya seperti itu ya. Oke, mungkin ada yang lain, mungkin punya jawaban yang lain. Mungkin sama atau berbeda, monggo. Atau sama itu saja. Oke, kita lanjutkan. Ini ada penjelasannya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan dan mencari solusi, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik dan kuat. Seperti tadi Pak Haris bilang misalnya, awal Pak Haris tanya dulu, jelaskan dulu, tidak langsung menyalahkan itu. Kalau misal langsung menyalahkan seperti yang contoh pertama, berarti apa langsung dihukum? Yuk langsung maju, pegang hidungnya dan lain-lainnya, itu langsung hukuman. Apakah itu yang tadi Pak Haris lakukan untuk hukuman? Tidak. Tapi apa? Mungkin bisa dikatakan kalau misalnya awal mungkin mengingatkan, ya berikan kesempatan dulu untuk refresh lah dulu. Ke kamar mandi, jalan-jalan dulu. Biasanya kan menuju kamar mandi itu biasanya anak-anak itu jalan-jalan itu. Healingnya anak-anak kan itu bisa. Menuju kamar mandi itu healingnya anak-anak biasanya. Refresh dulu, kayak semacam apa ya? Yuk biarkan otaknya refresh dulu atau memperbaiki pencernaan otaknya dulu. Setelahnya nanti cuci muka, tambah seger dan lain-lainnya masuk. Dinginnya Pak Haris adalah ketika masuk dia sudah memperbaiki diri atau mencari solusi dulu. Oh ya, mikir mungkin di sana nanti sepanjang perjalanan bisa itu masuk ke restitusi. Tapi kita lihat di sini. Nah, ini yang namanya restitusi. Sebenarnya ada langkah-langkah. Mungkin yang Pak Haris dulu dapat ketika di dispo. Ketika menyelesaikan masalah itu pasti ada tahap-tahapannya. Pak Haris ya, ada tahap-tahapannya. Nggak boleh kita langsung ngeblame atau menyalahkan anaknya, terus habis itu langsung ambil hukuman dan lainnya, itu tidak sesuai. Apa yang dibutuhkan adalah ini ada apa ya, step by stepnya. Garis itu ada 3 step. Menstabilkan identitas, nanti akan saya kasihkan contoh. Menstabilkan identitas itu apa? Membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Menggeser identitas gagal menjadi identitas sukses, seperti yang tadi di awal. Validasi tindakan. Setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari perilaku stimulus respon menjadi proaktif. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid.
Dalam artian apa? Yang tadi mungkin dipikir, oh ini anak wis gak jelas, dia tidak diberikan kesempatan. Itu tidak boleh. Karena apa? Yaitu tadi, nanti akhirnya dia punya stigma ke dirinya sendiri kalau dia emang produk gagal kayak gitu. Kalau dia sudah berpikir kalau dia produk gagal, berarti di stimulus apapun itu dia sudah ngerasa, oh saya gagal. Sampai kapanpun saya bakal gagal. Itu sebenarnya tidak boleh. Berarti apa? Kita harus, walaupun dia salah, tidak boleh langsung disalahkan. Seperti yang awal tadi. Ketika salah, jangan langsung disalahkan. Berarti apa? Itu dijadikan sebuah media. Dia harus tahu, itu loh proses pembelajaran, itu loh kehidupan. Semua nggak mungkin berasal dari langsung 100% bagus, tidak. Ada kalanya mereka harus gagal. Tapi apa yang salah adalah ketika dia sudah tahu salah, dia sudah tahu kalau gagal tapi tidak memperbaiki. Siapa yang biasanya memperkeruh itu semua? Biasanya ya kalau tidak dari lingkungan rumah, ya berarti apa? Lingkungan sekolah ataupun lingkungan luar dari itu semua. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, mampu menggantikan keyakinan dengan tindakan yang salah. Maksudnya apa di situ? Berarti menanyakan dulu keyakinannya. Apakah hal tersebut itu sudah sesuai sih sebenarnya? Kalau tidak sesuai, apa sih yang harus dilakukan sebenarnya? Kita mancing dulu. Biar apa? Mereka nanti sesuai sama tujuannya. Tujuannya adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi apa? Nanti keputusan atau solusi yang mereka buat itu bisa dipertanggungjawabkan oleh dia secara pribadi. Karena apa? Misalnya lah, saya misalnya dulu ketika saya dulu ngerasa saya gagal. Karena apa? Saya ambil kuliah, saya tidak bisa melanjutkan. Akhirnya apa? Terdoktrin diri saya, wah saya ini kayaknya gak cocok ini, gagal saya di situ. Akhirnya saya punya waktu sekitar 1 tahun untuk apa ya? Refleksi diri. Itu kalau saya terus-terusan berpikir kalau saya gagal, akhirnya ya gagal terus itu. Tapi apa? Akhirnya saya bisa dikatakan punya keputusan, punya opsi yang membuat saya akhirnya apa harus bertanggung jawab dengan apa pilihan saya ambil. Apa itu ya yang sekarang saya lakukan sebagai guru. Karena apa? Awal mungkin guru itu adalah the last option. Guru menjadi guru adalah opsi yang sangat terakhir. Karena apa? Berpikiran kalau misalnya di tempat yang lainnya kita bakal lebih makmur daripada menjadi guru. Makanya kalau laki-laki kadang opsi jadi guru itu opsi the last option biasanya. Oke. Kita lanjutkan. Nah, ini ada kasus misalnya. Pasya marah dan melemparkan buku ke temannya yang berisik selama pembelajaran. Padahal Ibu Elok sudah mengingatkan berkali-kali untuk tidak berisik ketika Bu Guru menjelaskan materi di depan kelas. Sebagai ketua kelas, Pasya merasa mempunyai tanggung jawab untuk mengingatkan teman-temannya. Karena sudah berkali-kali mengingatkan, tapi tidak ada perbaikan dari teman-temannya, akhirnya Pasya melemparkan buku yang ada di depannya. Di sini jelas Pasya itu salah. Karena apa? Konteksnya adalah dia melakukan hal yang tidak sesuai. Tapi kalau dilihat dari restitusi tadi, apa yang harus dilakukan? Monggo, ada yang bisa membantu? Kalau dari contoh kasus ini, apakah langsung Mamelok marah ke Pasya, Pasya ngapain kamu melemparkan bukunya? Atau apa? Atau langsung diajak ngobrol dulu Pasya? Atau langsung Pasya dihukum? Kalau lihat dari sikon ini. Mameloknya nggak ada ini kelihatannya. Ini objek utamanya ini Mamelok. Keilok ini. Gimana Mamelok? Kalau Mamelok misalnya disituasikan seperti ini, apakah Mamelok langsung manggil Pasya langsung dicewewer atau langsung dihukum Pasya langsung di depan? Yang Mamelok tahu adalah di awal kan karena Pasya nggak bilang apa-apa, langsung melemparkan buku gitu aja. Akhirnya kan Mamelok nggak tahu ini kenapa Pasya. Apakah langsung Mamelok hukum atau bagaimana? Nah, yang pertama dilakukan memang benar ya komunikasi. Kita nyatakan dulu. Karena dari awal kan tidak ada kata-kata apa-apa, tiba-tiba langsung melemparkan buku. Yang jelasnya harus kita lakukan, tanyakan dulu. Kenapa? Alasan apa dia melakukan itu? Nah, kalau ternyata sebenarnya dia ingin mengingatkan temannya kan gitu. Nah, berarti kan sebenarnya Pasya itu bukan karena apa ya? Bukan karena ingin membuat gaduh kelas, tapi
ingin mengingatkan temannya, tapi dengan cara yang kurang tepat gitu aja. Untuk pasiennya, apakah dikasih hukuman? Jelasnya tidak kalau saya. Jadi akhirnya apa? Mengingatkan kepada seluruh kelas bahwa itu dilakukan kenapa? Karena untuk mengingatkan temannya. Jadi tolong kelasnya dikondusifkan. Kemudian memberitahu pasien untuk mungkin nanti ketika melakukan hal ini memberikan dengan cara yang lebih baik lagi. Ya, oke. Berarti kalau merujuk pada restitusinya, akhirnya kan ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan dari awal sampai tahap yang ketiga seperti tadi. Oke, ini ada sedikit gitu. Nah, semoga saja terdengar, oke. Suaranya udah dicentang kan, Mister? Suara-suara. Maaf, suaranya tidak Nggak keluar. Ya, harusnya dicentang. Ada centangannya itu, Mister. sebentar. Sebentar. Sebentar, oke. Saya coba carikan solusi. Apakah bisa suaranya nanti? Oh, ini. Sebentar. Oke, sampun keluar lagi slide-nya. Slide-nya keluar tapi tetap nggak ada suaranya sih. Belum diputar. Oh, gitu. Oke. Coba. Kemarin Bapak dapat kabar dari Mamelok, kalau kemarin di jamnya Mamelok, kamu sempat ada masalah dengan teman-teman kamu. Bisa dijelaskan Pak apa kemarin? Iya Pak, jadi kemarin itu saat pelajarannya Bu Elo, teman-teman saya itu rame sendiri Pak. Dan juga saya sudah mengingatkan berkali-kali, namun tetap saja rame sendiri. Lalu saya sedikit emosi, saya lempar buku yang ada di depan saya. Kamu sebagai ketua kelas ya di kelas 8? Iya Pak. Ya, berarti kamu punya tanggung jawab tambahan untuk mengingatkan teman-teman kamu. Ya. Kalau misalnya Bapak di posisi kamu, kayaknya Bapak juga bakal marah seperti itu. Karena Bapak sudah mengingatkan berkali-kali ya, tapi masih tetap berisik. Tapi yang kamu lakukan kemarin sudah sesuai atau tidak? Belum sesuai Pak, karena saya belum bisa mengontrol diri, belum bisa mengontrol emosi. Akhirnya kemarin kamu marah. Ya. Terus apa yang ingin kamu lakukan? Saya ingin meminta maaf kepada Bu Elo dan juga teman-teman saya yang kemarin saya lempar dengan buku. Ya, kamu berarti sudah punya opsi ya, sudah punya cara penyelesaian sendiri ya. Kamu berarti ingin datang ke teman-teman kamu dan juga ke Mamelok dan juga meminta maaf. Bagus Mas ya. Tapi habis ini bisa kamu datang ke Mamelok dan juga teman-teman kamu untuk memperbaiki keadaan. Terima kasih Pak ya. Oke. Kedengaran tadi ya? Iya, aman. Oke. Kalau misalnya dari contoh yang tadi ada dari kasus yang sudah terjadi tersebut, apakah di situ ada tahapan restitusi yang dilakukan? Apakah ada dari tahapan yang pertama tadi sampai yang terakhir? Saya itu kan. Ada. Oke. Apakah ada tahapan? Oke. Kalau tadi misalnya menstabilkan identitas, pada poin mana ada tulisan di situ menstabilkan identitas? Ini sebagai ketua kelas.
Oke, terus Saya pernah kalimat itu. Saya pernah juga berada di kalau saya berada di posisi. posisi itu, gitu ya tadi berarti. Nah, ya itu ada kalimat itulah pokoknya. Oke, terus kalau validasi tindakannya, apakah ada di situ Pak, validasi tindakan? Berarti kalau validasi tindakannya berarti menuju pada menanyakan apa yang terjadi kemarin. Apa penjelasan? Berarti apa? Yang bersangkutan harus menjelaskan apa sih yang terjadi kemarin. Biar apa? Biar tahu, oh ini tak permasalahannya seperti itu validasi tindakan. Dalam artian juga kita harus, dalam artian kita bukan langsung menyalahkan, tapi apa, mendengarkan dulu apa sih sebenarnya yang terjadi. Dan juga yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Kalau misalnya Bapak Ibu sudah berpandangan kalau itu sebenarnya kurang sesuai, berarti apa? Menanyakan keyakinan, apakah hal itu sebenarnya sesuai untuk dilakukan. Seperti itu. Menanyakan ke mereka, biar apa? Mereka bisa menggambarkan terlebih dahulu. Jadinya apa? Kita nanti tinggal mengarahkan saja. Yang mengambil keputusan bukan kita. Kita hanya mengarahkan, yang memberi saran siapa? Mereka sendiri. Apa? Untuk cara menyelesaikannya. Kita hanya memperkuat atau memberikan fondasi lagi supaya apa? Dia melakukan hal tersebut. Oke. Mungkin ada pertanyaan? Ini ada sedikit quote, mari kita ciptakan budaya positif yang kelak menjadi disiplin positif yang terasa dan tidak terasa karena sudah menjadi sebuah pembiasaan. Dan pembiasaan ini harus kita mulai dari diri kita sebagai diri kita pribadi sebagai guru, dan efeknya yang kita harapkan adalah akan berimbas kepada peserta didik kita. Monggo, mungkin ada pertanyaan. Saya kembalikan ke Pak Aris mungkin. Oke, luar biasa pemaparan dari pemateri tadi dari beberapa hal. Barangkali dari teman-teman peserta dan Bapak Ibu guru semua ada yang mau ditanyakan, bisa raise your hand atau mengacungkan tangan. Monggo diberi waktu dan tempat. Kita belajar bareng-bareng, monggo. Mungkin ada banyak yang tadi saya sampaikan, mungkin ada yang kurang sesuai atau secara teori tidak sesuai dengan realita, monggo kita bisa bahas bersama-sama. Mungkin ini bisa dijadikan apa ya, refleksi atau evaluasi buat kita bersama. Monggo teman-teman. Atau tidak ada pertanyaan? Luar biasa. Yeah. Kalau tidak ada pertanyaan bisa dicukupkan mawon. Atau Pak Tulus mau ngasihkan niku apa refleksi atau feedbacknya? Cek, terima kasih Pak Mister sebagai narasumber ya, dan teman-teman yang lain mungkin Pak Hison, Bu Elo, Pak Gelora, dan yang sudah ikut membersamai atau ikut mendengarkan paparan yang disampaikan Mister. Jadi gini, memang berat, tapi saya lebih sering menyampaikan istilahnya itu jangan kata berat yang muncul untuk kita sampaikan kepada kawan-kawan kita atau teman-teman kita, tapi kalau berat pasti beban ya, akhirnya jadi berat sehingga seolah-olah sulit untuk diangkat. Lebih tepatnya kalau saya bikin minta baterai, lebih tepatnya kalau saya tantangan ya, kalau tantangan kan kalau namanya kita tuh jiwa-jiwa pejuang ya pasti akan, oh ya ayo kita buktikan, ayo kita tunjukkan bahwa kita bisa melalui ataupun melaksanakan beberapa hal yang sudah jadi pemahaman kita, beberapa hal yang sudah jadi bocor
Ini kan perangkat, jadi kalau dengerin harus didengerin. Bocor. Pengen ruangan. Ya, bicim. Bisa jenengan klik Mister. Stop ya. Klik matikan aja. Habis baru nyoba. Udah lumayan. Yes. Ya, tak klik mati. Ya, jadi kalau saya sih mungkin teman-teman disambi dengan kegiatan yang lain karena sudah berkumpul dengan keluarga, tapi tidak apa-apa. Jadikan tantangan kalau kita menganggap itu sebagai tantangan, kalau memang kita punya jiwa-jiwa kesatria, jiwa-jiwa yang ingin terus berkembang seperti yang disampaikan Mr. Sep tadi, ada motivasi dari intrinsik. Saya rasa dijadikan tantangan itu jadi hal yang atau jadi kata-kata yang paling tepat, karena kalau kita jadikan beban ya pasti akan berat. Nah, apa maksudnya? Budaya positif, kemudian sampai pada terjadinya disiplin positif yang sudah disampaikan. Ada 2 materi yang di waktu yang berbeda, hari ini secara luring dan beberapa bulan yang lalu secara sekarang daring, beberapa bulan yang lalu luring dengan Pak Harrison. Kalau mau mewujudkan preview yang ada perubahan dari yang ada di sekolah, ya mari kita sama-sama untuk bergerak bersama untuk ke arah perubahan itu yang sudah dipaparkan Pak Sep. Memang kalau kita pikir berat ya akan menjadi beban gitu. Kalau memang ayo kita bergerak atau menuju ke arah seperti yang sudah dipaparkan sama-sama, ya ayo mari kita tertantang. Kalau saya sih memang jiwa-jiwanya pasti kalau memang ada sesuatu hal yang saya bisa nih uji kesaktian gitu, ayo kita coba belajar bareng-bareng. Dan saya rasa itu sudah mulai muncul di lingkup kita, sudah mulai muncul atmosfer itu, budaya-budaya seperti itu di lingkup kita, di teman-teman kita. Jadi saya rasa harus kita jaga baik-baik atmosfer seperti itu, bukan dari ekstrinsik ya motivasinya, tapi dari intrinsik. Kalau intrinsik itu sudah teguh, kuat, saya yakin hal-hal yang lain itu akan mengikuti. Kita nggak melihat ekstrinsiknya dulu. Saya akan dapat apa nih ketika melakukan perubahan ini, atau ketika melakukan tugas ini, atau ketika saya menjalani instruksi ini. Tapi dari diri saya sendiri ingin ada itu ya, teori Maslow tadi yang dasar aktualisasi diri. Kebutuhan manusia yang paling tinggi setelah kebutuhan dasar yang sudah dijelaskan tadi adalah aktualisasi diri, ingin diakui, ingin diapresiasi, ingin dihargai. Nah, secara tidak sadar kita pasti akan melakukan itu. Nah, ketika itu dimunculkan oleh kita semua teman-teman untuk ibaratnya mengembangkan potensi dirinya masing-masing, semua akan bergerak ke arah yang sama, frekuensinya sama. Jadi dengan sadar, dengan hatinya menuju yang menangkap tantangan yang muncul di depan kita sama-sama. Dan saya rasa kalau kita punya frekuensi yang sama, insya Allah mudah kok melaksanakan berbagai macam kegiatan ataupun program-program yang sudah disusun teman-teman. Jadi itu sih kalau saya, Pak Ison, Pak Setiawan. Jadi budaya ini mari kita pertahankan. Kemudian komunikasi juga harus kita pertahankan, koordinasi, kolaborasi penting, saling menghargai. Saya sering menyampaikan itu kepada teman-teman di beberapa komunitas. Menjadi seorang pembicara yang baik itu harus mempunyai kemampuan, keahlian satu hal yang
pokok menurut saya, dan ini kayaknya benar sih, beberapa sumber, beberapa literasi menyebutkan juga apa kemampuan yang harus dimiliki oleh pembicara yang baik. Harus memiliki kemampuan mendengarkan yang baik. Artinya apa? Ketika kita bisa mendengarkan apa yang disampaikan orang, mendengarkan ide teman kita, insya Allah kalau kita berbicara atau menyampaikan informasi, menyampaikan diseminasi seperti ini, secara tidak langsung kita menjadi seorang pembicara yang baik. Itu juga saya coba terapkan di beberapa beberapa komunitas belajar. Dan ini secara tidak langsung terbentuk komunitas belajar, dan ini harus kita lestarikan, budayakan. Karena kalau sekolah penggerak, lokal karya beberapa ke belakang ini, yang ditanya oleh fasilitator adalah 10 November komunitas belajarnya sampai apa. Dokumentasinya mari kita kumpulkan bersama-sama. Jadi tagihan tersendiri untuk sekolah penggerak. Jadi tadi seperti ini materinya Mr. Sep, kemudian kemarin materinya Pak Harrison, Bu Angel, atau teman-teman yang lain punya dokumentasi kegiatan pembelajaran yang berkarakter kurikulum merdeka, di-upload saja di link yang saya bagi nantinya. Mungkin ada di komite pembelajaran. Bagi teman-teman yang lain juga bisa share. Saya buka aksesnya itu ya. Jadi sehingga budaya berbagi, budaya praktik baik yang ada di lingkungan sekolah, lingkungan kita bisa tetap berjalan. Mungkin itu Mr. Sep, mohon maaf apabila panjang. Kalau panjang kan yang suka ibu-ibu, kalau lebar yang suka bapak-bapak. Makasih, mohon maaf. Punchline-nya Pak Isan itu pasti paham. Saya kembalikan ke Pak Isan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Gimana Mister? Ini ditutup atau seperti apa? Sampun, cuman satu aja titip Mawon. Jadi gini, yang kita butuhkan sekarang mungkin bukan hanya sebuah teori saja, tapi yang kita butuhkan adalah bagaimana caranya kita setelah mendapatkan teori tersebut bisa mengimplementasikan di sekolah kita yang tercinta ini. Dimulai dari mana? Bukan dimulai dari program sekolah kalau menurut saya. Dimulai dari apa? Dimulai dari visi pribadi. Karena apa? Seharusnya adalah Bapak Ibu guru semuanya itu memiliki visi masing-masing. Yang apa? Yang itu nanti dijadikan sebuah media atau terobosan baru. Untuk siapa? Untuk dirinya sendiri dulu. Tapi apa? Efeknya adalah untuk orang lain. Kalau kita efek untuk orang lain, untuk siapa? Berarti untuk peserta didik kita. Itu saja sih. Terima kasih Pak Aris, cukup. Siap, disampaikan terima kasih. Luar biasa sekali. Untuk hari ini terima kasih Pak Tulus, pemateri Pak Septiawan, sudah selama beberapa jam ini isinya ngobrolnya daging semua kalau istilahnya, jadi luar biasa sekali. Dapat disimpulkan untuk materi hari ini adanya teori respon dan yang harus kita pindah menjadi teori kontrol agar lebih baik. Kemudian disiplin positif itu ada hadiah dan ada hukuman. Kemudian motivasi perilaku manusia itu ada eksternal internal. Internal itu yang lebih baik karena ada contoh untuk peserta didik. Kemudian kebutuhan dasar manusia itu bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan kebebasan, kesenangan, posisi kontrol. Seorang guru itu ada penghukum, manajer, pemantau, teman, dan pembuat rasa bersalah. Dan peraturan kelas itu seharusnya dibuat sesuai dengan keyakinan kelas atau sekolah. Jadi peraturan sekolah bukan berarti tidak baik, tapi bisa disesuaikan. Kemudian ada identitas gagal itu jika kita menghukum, tapi identitas sukses itu jika kita menggunakan konsekuensi dan restitusi. Dan konsekuensi itu letaknya berada di posisi netral. Dan yang terakhir ada segitiga restitusi itu ada 3 tahap: stabilkan identitas, validasi tindakan, menanyakan keyakinan. Dan quotes dari Pak Tulus yang berhasil ditangkap ada, kita itu harus menjalani, menyebutnya adalah tantangan, bukan rintangan, beban. Sedangkan dari materi, implementasi terbaik adalah implementasi dari diri sendiri.
luar biasa sekali. Saya rasa cukup dengan materi ini, dan kurang lebihnya saya mohon maaf mewakili pemateri dan Pak Kepala Sekolah. Semoga ini menjadi hal yang baik buat kita semua. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa bersama-sama. Foto Agar bersama. Ya, foto bersama. Lupa saya. Foto Mau keluarga foto bersama. Mau keluarga doa. Cemara. Terus tutup. Ya. Bisa di-on-kan dulu, gitu. Sambil doa dulu. Mari kita berdoa dulu baru foto bersama. Mari kita berdoa agar semuanya menjadi berkah, manfaat ilmunya, rezekinya, dan enak tidurnya hari ini. Amin. Aladini al-Fatihah.